Nah, para penonton, pemirsa yang kebetulan hari ini ada membuka eh, etalase pemikiran kajian hukum tata bumi di Fakultas Hukum UI yang sedang merayakan 100 tahun pendidikan tinggi hukum di Fakultas Hukum UI dan 60 tahun Undang-Undang Pokok Agraria. Maka saya yang menjadi pengampu di kelompok mata kuliah hukum agraria di Fakultas Hukum UI mengembangkan perspektif kajian hukum tata bumi. Dalam kesempatan ini saya mengajak banyak pihak, tentu yang utama di sini adalah para alumni program Doktor Ilmu Hukum yang eh, sudah lulus beberapa tahun yang lalu dan melanjutkan perjuangan pengabdian mereka dengan bekal ilmu yang sudah mereka peroleh selama mengikuti program doktor di Fakultas Hukum UI. Nah, ini ada bersama kita, ada Dr. Sri Wahyu Handayani, ada Dr. R.D. Herawati, dan Dr. Marcella Santoso. Nah, nanti masing-masing mungkin ketika saya invite untuk menceritakan, berbagi dengan para pemirsa yang sedang melihat acara kita ini masing-masing juga mungkin secara singkat mengenalkan dan profesi mungkin ya saat ini ya, apa yang menjadi kesibukan eh, Anda masing-masing ya. Nah, saya kira demikian. Mungkin untuk ke selanjutnya saya kira untuk tidak berlama-lama ini karena pasti yang menonton pasti sudah kepingin dengar nih wah ini dokter-dokter dari Fakultas Hukum ini seru juga mungkin untuk bisa kita bersama-sama dengar ya dalam perayaan 100 tahun pendidikan tinggi di Fakultas Hukum ini. Yang pertama mungkin saya akan meminta Dr. Erni ya. Ini dulu membahas tentang permasalahan-permasalahan hukum bahkan interdisipliner ya, karena juga dari ilmu sosial ketika membahas persoalan pembangunan perumahan itu bukan saja dari eh, s- legal sentris ya dari ilmu hukum, tapi juga Dr. Erni dulu bagus sekali menceritakan aspek-aspek sosial dan yang multi kompleks ya. Saya kira penonton nggak sabar nih, apalagi ini makin lama makin seru urusan perumahan itu. Ada backlog 10 juta rumah, nih Gen Z katanya susah beli rumah. Nah, kita dengarkan update-nya hari ini dari Dr. Erni Rawati. Silakan perkenalkan diri, silakan lanjut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat berjumpa lagi dengan guru saya, Bapak Dr. Suparjo, dengan teman seperjuangan eh, Mbak Sri Handayani atau Mbak Ayu dan Marcella. Eh, baik, saya Erni Herawati. Eh, Kebetulan saya profesi sama dengan eh, Bapak Dr. Suparjo sebagai dosen di eh, program studi Business Law di Bina Nusantara University sampai dengan sekarang. Eh, Demikian Pak perkenalannya. Eh, ini langsung menyampaikan. eh, Ya, ya langsung ini perkenalan langsung. Baik. Eh, Pada waktu saya disertasi, saya mencoba mengeksplor eh, mengenai bagaimana dampak keberadaan perumahan skala besar eh, dengan masyarakat sekitarnya. Jadi di satu sisi sendiri perumahan skala besar itu memiliki permasalahan dalam hal regulasinya bahwa dan kemudian secara historis juga keberadaan mereka itu cukup diuntungkan eh, dengan kebijakan-kebijakan investasi pada masa Orde Baru. Nah, kemudian kebetulan objek penelitian saya ada di Tangerang Selatan, yang mana eh, bukan tanpa alasan untuk memilih Tangerang Selatan karena dengan latar belakang Tangerang Selatan yang sebelumnya merupakan wilayah Banten juga yang belum yang kemudian dilakukan pemekaran dan sebelumnya juga wilayah Banten itu merupakan satu
provinsi dengan wilayah Jawa Barat. Nah, secara historis memiliki perjalanan yang cukup panjang ketika perusahaan-perusahaan perumahan skala besar ini mengumpulkan persediaan tanah untuk perusahaannya. Jadi pada tahun 1980-90-an dengan investasi yang cukup longgar, kemudahan untuk memperoleh tanah itu dimudahkan dan kemudian perusahaan-perusahaan ini melakukan pencadangan tanah eh, secara besar-besaran. Dan ketika sekarang mereka memiliki tanah dengan sangat besar, ketika izin lokasi ditetapkan, sebenarnya batasan untuk investasi di bidang perumahan itu untuk satu provinsi hanya boleh 400 hektar. Dan kemudian untuk seluruh Indonesia 4.000 hektar. Tapi kemudian di peraturan izin lokasi itu juga dimungkinkan adanya pengecualian bahwa eh, perusahaan-perusahaan tertentu semacam BUMN dan perusahaan-perusahaan milik negara atau daerah dan juga ditambah perusahaan swasta pengembang yang eh, berstatus publik atau TBK mereka boleh untuk melakukan pencadangan tanah lebih dari eh, apa yang ditetapkan. Tapi kelebihan ini tidak dibatasi juga sampai dengan berapa. Oleh karena itu, makanya wajar dari pada saat ini kita bisa temui semacam eh, perumahan skala besar, perumahan skala besar bisa mencapai eh, memiliki tanah dengan sampai dengan 10.000 hektar, macam kayak di eh, Bumi Serpong Damai miliknya PT Sinarmas atau ada sekarang sudah mulai muncul tuan tanah baru yang eh, memiliki tanah dalam skala yang besar. Nah, kemudian ketika saya mencoba, apakah nggak ada mencoba menggali, apakah tidak ada aturan mengenai batasan tanah, apalagi setelah dikeluarkanlah aturan mengenai OSS, di mana eh, untuk memohonkan tanah itu sudah bisa langsung di aplikasi OSS. Tapi ternyata di OSS sendiri pun menurut dari BPN itu juga belum bisa em, belum bisa dijadikan satu acuan untuk mengukur sejauh mana si perusahaan-perusahaan skala besar ini sudah sudah memperoleh tanahnya. Jadi sebenarnya juga nggak ada belum ada belum ada apa belum ada satu cara untuk mengetahui sebenarnya berapa sih tanah-tanah yang dikumpulkan oleh para perusahaan ini. Itu dari sisi regulasi untuk tanah. Dari sisi regulasi untuk si perumahan skala besar itu sendiri belum memiliki satu 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 definisi atau terminologi yang bisa diterima untuk kita paham nih satu pemahaman bahwa ini loh yang disebut sebagai perumahan skala besar yang seringkali menyebut dirinya sebagai kota mandiri. Kota itu sendiri diatur di dalam kawasan perkotaan itu diatur di dalam Undang-Undang Tata Ruang. Dan kemudian baru pada tahun 2002 2002 ya eh, muncul diundangkanlah PP mengenai perkotaan yang mana di dalamnya kemudian disebutkan eh, bahwa kawasan perkotaan itu termasuk kawasan yang direncanakan. Tapi tetap di sini masih belum ada satu satu batasan mengenai sebenarnya kota mandiri atau kawasan perkotaan yang boleh dikembangkan itu bagaimana? Apakah sebuah perusahaan itu boleh untuk melakukan pengumpulan tanah dan kemudian nanti dijual kembali dalam bentuk tanah ya kepada eh, perusahaan yang lain, misalnya dalam satu kawasan ada perumahan juga, ada universitas, ada rumah sakit, ada eh, gedung pertemuan misalnya. Nah, itu juga belum ada eh, arahan yang jelas. Nah, kemudian dengan munculnya perusahaan untuk mengumpulkan tanah dalam suatu wilayah tertentu, kemudian saya mencoba melihat bagaimana impactnya dengan penduduk lokal. Nah, di Tangsel sendiri ada fakta yang menurut saya cukup cukup memprihatinkan. Ada satu satu wilayah perkampungan yang
luasnya letaknya ada di tengah-tengah perumahan skala besar ini, dan kemudian eh, dia tidak bisa berkembang lebih luas di situ-situ saja. Makin lama makin beranak pinak di situ, ya akhirnya nggak bisa kemana-mana. Ada lagi yang di balik tembok lagi banyak ditemukan, dan mereka biasanya meskipun diberikan akses, tetapi akses itu sendiri tidak menjadi satu dengan wilayah perumahan skala besar, sehingga tujuan dari peraturan pemerintah yang ingin menciptakan satu perkotaan yang inklusif itu menurut saya masih jauh dari kenyataan, sehingga muncullah dari apa yang saya coba gali waktu itu, muncullah resistensi dari masyarakat untuk sebagian dari masyarakat itu untuk menolak untuk menjual tanahnya kepada pengembang-pengembang skala besar ini, dan kemudian terjadi kesulitan bagi masyarakat itu untuk mengakses lebih mudah wilayah-wilayah atau tempat-tempat kerja yang dekat dengan eh, tempat tinggalnya, sehingga mereka harus apa memiliki jalan-jalan apa ya memiliki jalan-jalan yang dikelilingi dengan tembok-tembok. Dan menurut saya eh, lingkungan seperti ini menjadi sangat sangat miris untuk kita untuk dilihat secara fakta. Nah, eh, s- ya itu dari segi ini, dan kemudian mereka juga apa tidak tidak ada, hampir bisa dikatakan sedikit saja pengaruh dari keberadaan perumahan skala besar ini terhadap eh, apa keuntungan secara ekonomi, karena toh di antara mereka juga rata-rata bekerja di perumahan skala besar itu, baik sebagai pembantu, sebagai sopir, sebagai apa petugas parkir misalnya. Nah, itu secara benefit hampir dikatakan belum memberikan manfaat yang cukup signifikan. Nah, Oke, jadi kita sudah dapat insight-nya nih ya. mm, Nonton juga mungkin yang baru dengar ya seperti itu para penonton. Jadi isu besar yang diteliti Dr. N itu menceritakan seperti itu. Tapi eh, kita di forum ini karena kita eh, memahami tata bumi yang saya katakan sebenarnya UPA itu mentransformasi sifat kodrati bagaimana penciptaan di balik penciptaan alam semesta yang dalam bahasa di pasal 1 ayat 2 itu bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh bangsa Indonesia. Ya pasti ketika kita bicara dinamikanya salah satunya dalam bentuk pembangunan perumahan seperti ini kembali harusnya mengacu pada nilai-nilai ajaran Tuhan. Ya, semua agama, semua kita memiliki value itu. Yang besar harus menyayangi, menyantuni yang kecil, yang kuat, melindungi yang lemah. Nah, coba dari perspektif ini, Dr. Erli, bagaimana melihat adanya praktek seperti itu? Ya, developer besar kita nggak boleh menyalahkan bahwa ada yang besar, yang kecil. Itu pun tatanan kodrati isi alam semesta ini. Ya, planet-planet ada yang besar, ada yang kecil. Ya, manusia dengan atribut yang melekatnya. Ada pengusaha besar, ada pengusaha kecil. Ada guru besar, ada guru kecil. ya. Tapi bagaimana ini interaksi yang terjadi antara si besar dan si kecil dalam pembangunan perumahan itu, Dokter Erni, apa yang bisa disampaikan supaya katakanlah apa yang terjadi yang diteliti dalam atau menjadi kajian Dokter Erni itu next bisa kita bagi di sini bukan saja kepada penonton publik juga mungkin bagi pemerintah yang akan datang. Ini kan dalam masa transisi ya. Ya siapa tahu Baik, ada yang nonton nih nanti yang jadi apa kabinetnya Pak Prabowo ya. Wah, Dokter Eni pernah mengatakan ini. Silakan Dokter Eni. Menurut itu baik. seperti apa adanya ketimpangan besar dan kecil ini? Apa menurut Dokter Eni? Eh, Terima kasih Pak pertanyaannya. Baik, saya ingat kembali eh, pasal di UU PA bahwa tidak boleh ada penghisapan
dari yang kuat Hmm, pada yang lemah. ya, Tidak boleh ada eksploitasi yang gelombang parlu. betul, Ah, betul, itu betul. sebenarnya memang sudah pesannya seperti itu. Cuman mungkin para pemangku kebijakan juga harus kembali untuk melihat eh, prinsip dan ideologi kita mungkin ya untuk pertanahan itu seperti itu. Hmm, Lebih ke sosialisme Indonesia. hmm. Gitu. Secara singkat sih begitu Pak ya. Tapi mungkin implementasinya cukup eh, harus perjuangan ya Pak ya. Nah, baiklah, tadi sudah mendengar dari Dr. Erni Herawati mengenai persoalan dinamika dan isu-isu yang penting dalam ranah hukum pembangunan perumahan, permukiman seperti itu. Ya, tapi nanti Dokter Edi jangan lupa ya, saya akan ini lagi untuk closingnya nanti. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali pada giliran berikutnya, Dokter Marcella Santoso yang banyak menggeluti ya fokus risetnya dan di dalam prakteknya juga banyak menemukan persoalan-persoalan berkaitan dengan bukti-bukti pemilikan tanah katanya ya, yang berupa surat keterangan SKL atau SKD ya, yang ada di desa atau kelurahan yang dibikin Pak Lurah atau Pak Kepala Desa ini yang didalami Dokter Marcella. Silakan Dokter Marcella. Kita sudah. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman semuanya yang malam ini hadir, teman-teman seperjuangan dan Mas Parjo, guru saya semenjak S1. Jadi eh untuk merayakan 100 tahun FHUI dan 64 tahun UUPA, saya senang sekali diberikan kesempatan juga untuk memberikan kontribusi. Dan saya juga sangat bersyukur sampai hari ini UUPA masih eksis dan masih diberlakukan karena buat saya UUPA itu adalah kitab sucinya hukum pertanahan di Indonesia. Dari UUPA lah kita mengetahui bagaimana sih sebenarnya hubungan hukum antara masyarakat Indonesia dengan tanah. Nah, ini yang kemudian mungkin banyak dilupakan oleh orang yang sekarang menjalani gitu ya praktek pertanahan karena fungsi sosial dari pertanahan itu semakin lama semakin menipis untuk dipraktekkan. Jadi penting sekali untuk kita selalu mengingat hubungan hukum atau hubungan kebatinan antara masyarakat Indonesia dengan tanah itu sangat tinggi sekali. Nah, saya kemudian ingin menceritakan sedikit tentang penelitian saya pada saat menulis disertasi. Profesi saya sebagai advokat dan hari ini juga saya masih menjadi advokat. Saya menemukan di lapangan, di dalam praktek hukum, itu sering sekali terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah. Dan masalah kepemilikan tanah ini sangat akrab atau sangat dekat dengan masyarakat karena hampir semua masyarakat Indonesia itu pasti ingin memiliki tanah, baik untuk usaha, baik untuk rumah tinggal, dan lain sebagainya. Nah, tapi kemudian timbul pertanyaan, bagaimanakah mendapatkan kepemilikan yang kuat gitu di Indonesia yang paling mutlak gitu? Karena seringkali sertifikat itu juga masih digugat gitu. Dan kemudian yang saya fokuskan dalam penelitian saya yang menjadi lawan atau menjadi alat bukti untuk menggugat sertifikat itu adalah surat keterangan tanah atau surat keterangan desa atau teknisnya surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala desa sebagai pimpinan wilayah terkecil, unit terkecil di Indonesia ini desa. Kemudian orang menanyakan dan membandingkan, apa boleh orang itu mengklaim kepemilikan dengan sebuah atau selembar surat itu yang disebut surat keterangan. Apakah ini layak untuk disandingkan dengan sertifikat? Nah, dalam prakteknya, kerap kali sertifikat ini malah dikalahkan dengan si surat keterangan desa atau surat keterangan tanah ini. Nah, yang memancing atau membuat saya tertarik adalah surat keterangan tanah atau surat keterangan desa ini kemudian menjadi populer ketika bisnis perumahan, bisnis pertambangan itu menjadi marak di Indonesia. Karena di daerah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, atau bahkan di Jawa Barat gitu ya, seringkali investor-investor atau bahkan masyarakat yang biasa bukannya bukannya invest untuk usaha itu memperjualbelikan
surat keterangan yang dibuat oleh kepala desa ini. Lalu timbul keingintahuan saya untuk meneliti lebih lanjut dan memberikan sumbangan pemikiran gitu bagi ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pertanahan. Saya meneliti surat keterangan ini dan ternyata singkatnya surat keterangan ini itu memang dimungkinkan untuk dibuat oleh seorang kepala desa gitu, karena kepala desa itu memiliki otoritas untuk mengenal wilayahnya dan kemudian memberikan keterangan tentang apa yang terjadi di wilayahnya gitu. Nah, jadi surat keterangan ini asalnya itu bukan tentang kepemilikan, namun lebih tepat jika kita katakan mengenai penguasaan. Nah, karena di Indonesia itu tanah itu harus memiliki fungsi sosial yang artinya harus bermanfaat bagi sesama atau bagi masyarakat yang tinggal di sekitar tanah itu. Itulah kenapa penguasaan fisik itu sangat penting di Indonesia, sangat dihargai. Itulah kenapa orang yang menguasai fisik selama puluhan tahun itu dianggap orang yang memanfaatkan tanah dan kemudian berhak gitu untuk memiliki tanah atau untuk memanfaatkan tanah tersebut. Nah, jadi sebenarnya sejatinya surat ini yang boleh dibuat oleh kepala desa itu hanya fungsinya sebagai surat yang menerangkan siapa yang menguasai fisik tanah tersebut. Gitu. Jadi sejatinya tidak boleh diperjualbelikan gitu. Seperti sertifikat, gitu. Tidak boleh diperjualbelikan seperti katakanlah bukti hak milik adat gitu. Karena ini hanya bukti penguasaan. Yang sebenarnya hanya memberikan hak itu tentang bagaimana cara tanah itu dikuasai. Mungkin ada berapa banyak tanaman di situ, mungkin ada rumah di situ, mungkin ada peternakan, tempat tinggal hewan berapa banyak di situ gitu. Itu yang boleh dimungkinkan untuk diterangkan di dalam surat itu hanya tentang penguasaan saja. Nah, namun karena administrasi di desa itu tidak rapi dan kerap kali kita temui surat keterangan desa itu dikeluarkan tumpang tindih atau berkali-kali oleh kepala desa baik yang disengaja maupun tidak disengaja, inilah yang kemudian menjadi sumber konflik gitu. Nah, ini menjadi sumber konflik dan kalau kita lihat di mana sih sebenarnya aturan tentang surat keterangan tanah ini itu pertama kali kita lihat itu di aturan pendaftaran tanah PP 10 dan kemudian ada di PP 24 97 itu juga bisa kita temukan. Waktu itu di dalam aturan, karena saat ini sudah tidak diberlakukan lagi, surat keterangan desa ini tingkat atau derajatnya itu sebagai dokumen pendukung, sebagai dokumen yang melengkapi. Jadi kalau di dalam sertifikat itu kita harus menuliskan tentang data fisik gitu dan data yuridis. Kemudian surat keterangan ini adalah surat yang menerangkan tentang bagaimana hubungan yuridis antara si orang yang mengajukan pendaftaran tanah dengan tanah tersebut. Nah, jadi surat keterangan ini dijadikan dokumen pendukung. Nah, berawal dari situ kemudian orang mulai menganggap, oh ini berlaku ya untuk menerangkan hak saya. Sehingga terjadilah komersialisasi surat keterangan tanah ini. Nah, sekilas banyak pendapat yang mengatakan, oh surat keterangan tanah ini atau surat keterangan desa ini sumber masalah sehingga harus dihapus. Gitu. Itu adalah pendapat yang mungkin dari sebagian orang. Tapi kemudian ketika saya mendalami atau melakukan penelitian, saya melihat bahwa di Indonesia itu berlaku hukum adat yang begitu beragam gitu dan cita-cita UU PA itu untuk membuat unifikasi aturan tanah itu sebenarnya adalah ingin membuat suatu uh, aturan yang bisa dipakai di setiap daerah. Nah, kemudian saya melihat surat keterangan tanah atau surat keterangan desa ini malah sebenarnya bisa mewujudkan cita-cita UU PA atau cita-cita untuk memberikan suatu aturan yang bisa dipakai di seluruh Indonesia gitu. Dan karena apa? Karena di surat keterangan ini kan dikeluarkan oleh kepala desa. Si kepala desa inilah yang paling mengetahui bagaimana aturan di desa tersebut, bagaimana kepemilikannya, siapa yang menguasai masyarakatnya atau warganya, siapa yang memanfaatkan tanah itu, dia yang paling mengetahui. Jadi sebenarnya surat keterangan desa ini berpotensi untuk menjadi jembatan antara apa yang untuk menerangkan apa yang terjadi di desa gitu, apa yang terjadi di unit terkecil gitu, menjadi mempunyai jembatan atau bridging dengan undang-undang yang aturan-aturan yang formal
atau formalisasi pertanahan, dalam hal ini pendaftaran tanah. Karena kan negara itu penting untuk mensertifikatkan, membuat inventarisir. Kemudian orang-orang itu juga penting untuk mendata tanahnya. Jadi formalisasi pertanahan yang saya anggap hukum pendaftaran tanah itu sebagai formalisasi, ini bisa dijembatani dengan adanya surat keterangan kepala desa ini. Gitu. Dengan satu syarat, administrasinya diperbaiki. Gitu. Karena apabila tidak diperbaiki atau tidak dirapikan, surat keterangan ini berpotensi untuk dikomersialisasi. Diterbitkan 2 kali, kemudian tidak jelas letaknya di mana, gitu. Jadi inilah yang menjadi sumber masalah kemudian karena administrasinya tidak rapi. Nah, sedangkan kalau saya kemudian meneliti 150 putusan pengadilan yang kemudian dalam disertasi saya fokuskan kembali menjadi 70, itu saya melihat hakim itu selalu mempertimbangkan itu 2 hal. Yang pertama legalitas, yang kedua legitimasi. Jadi yang penting itu bukan apa dokumennya, derajat apa gitu, tapi adalah bagaimana legalitas ini memiliki keterkaitan dengan legitimasi gitu. Kita kemudian melihat ada HGU, ada HGB gitu. Hak guna usaha yang dibatalkan padahal sudah keluar 10 tahun dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Karena sudah keluar hak guna usaha, si perusahaan ini sudah memiliki hak guna usaha selama 10 tahun, tetapi dia tidak menguasai tanahnya. Tetapi dia tidak memanfaatkan tanahnya. Lalu kemudian hakim melihat, oh si pemilik sertifikat ini tidak memiliki hubungan hukum atau tidak menjalankan fungsi sosial di uh, dalam praktek gitu. Sehingga dia kemudian membatalkan kepemilikan itu. Nah, sedangkan ada orang yang hanya memiliki surat keterangan tanah, kemudian dia bisa memenangkan perkara di pengadilan karena dia bisa menghadirkan saksi-saksi yang memberikan legitimasi. Tetangga sebelahnya, kemudian kepala desanya, atau kemudian tetua adat, sehingga surat keterangan atau legalitas yang dia miliki, meskipun hanya selembar surat keterangan desa, itu mendapatkan legitimasi dalam masyarakat. Jadi kemudian saya mendapatkan formulasi ini, bahwa untuk memiliki sebuah tanah di Indonesia penting untuk kita perhatikan legalitas dan legitimasi. Baik legalitas dalam bentuk tanda bukti hak yang formal, dalam hal ini sertifikat, maupun surat keterangan tanah atau hak milik adat sekalipun, atau tanda fiskal kadaster, gitu. Bukti yang menunjukkan legalitas yang menunjukkan hubungan hukum dia dengan tanah harus didukung dengan legitimasi. Jadi penting untuk kemudian saya sampaikan dalam disertasi saya, penting ada 2 hal penting untuk melihat legalitas dan legitimasi tanah ketika kita ingin menguasai tanah. Dan kemudian penting juga masukan bagi pemerintah untuk merapikan administrasi dari tingkat desa. Sehingga waktu itu ada istilah one map, one policy, one village, one policy. Artinya di dalam satu desa itu baiknya ada satu sistem yang mengintegrasikan secara koordinat bidang-bidang tanah yang di desa itu siapa yang menguasai, siapa yang secara faktual menguasai, dan siapa yang mendapatkan legitimasi gitu dari masyarakat sekitar. Nah, ini kemudian menjadi landasan fondasi yang harus dibangun oleh pemerintah apabila pemerintah itu memiliki impian ingin membuat digitalisasi, sertifikat digital, kemudian kita tahu ada aplikasi Sentuh Tanahku, aplikasi Bumi gitu, dan berbagai aplikasi digital yang sangat canggih yang ingin mendigitalisasi inventaris tanah di Indonesia, penting untuk membangun fondasi terdasar yaitu desa. Gitu. Jadi itu kurang lebih ringkasan apa yang saya teliti dan kemudian pemikiran apa yang saya sampaikan di dalam disertasi saya. Tujuan utamanya untuk mendukung program pemerintah yang ingin membuat inventaris pertanahan di Indonesia tentang pendaftaran tanah semakin baik lagi, dan juga ingin mengingatkan bahwa keadilan sosial gitu dalam falsafah Pancasila, tujuan itu keadilan sosial itu tetap harus diperhatikan dalam setiap kebijakan tanah gitu, dan kita tidak boleh melupakan unit terkecil yaitu desa, malah harus dilibatkan. Sehingga saya juga menyebutkan tentang pendaftaran tanah yang inklusif gitu. Jadi harus melibatkan seluruh stakeholder pertanahan di Indonesia. Kurang Oke. lebih secara singkat begitu, Mas.
Oke, gagasan yang oke, saya tulis di dalam disertasi. oke. Tapi kembali lagi coba kalau dari perspektif besar Tata Bube ini sebenarnya ada sebuah kata kunci ya, bahwa ketika yang bikin surat keterangan itu Pak Lurah atau Pak Kades itu dirinya sadar beliau beliau itu sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat sebagai bagian dari penyelenggara negara. Nah, negara ini dapat kewenangan kan dari bangsa Indonesia sebagai penerima karunia Tuhan tadi. Intinya si penerima karunia itu kalau saya tanya ke mahasiswa, senang Pak, bersyukur, ngomong doang atau batin aja. Apa yang kamu lakukan terhadap karunia itu? Tidak lain tidak bukan adalah amanah. Apa yang kita peroleh sebagai karunia Tuhan kita? Kita muncul sifat amanah, terpercaya, trusted. Ya, kita terpercaya sebagai penerima karunia Tuhan. Nah, bagaimana menurut Dr. Marcella nih urusan penerbit ini dari susunan yang atas yang ke bawah itu selama penelitian Dr. Marcella atau Dr. Marcella juga ada perkembangan baru nih kalau untuk menilai ya ada Ya. praktek jual beli surat keterangan lu. Sadar nggak itu bapak-bapak ya di mana amanahmu kamu nggak bisa sembunyi itu bahwa Hmm. harus Ya, jadi amanah baru itu kamu mau mengurusi karunia Tuhan aturan-aturannya harus dibaca begitu gitu loh. Gimana menurut Dokter Marcella? Mungkin singkat saja nanti kita ya. ulang. Jadi kemudian disertasi ini kan saya jadikan buku, gitu Hmm, Pak. Kemudian saya melakukan dialog dengan beberapa universitas. Saya waktu itu pergi ke Jogja dan Semarang. hmm, Kemudian saya berdialog di sana di Universitas Ahmad Dahlan, kemudian di UII, bahkan di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanahan, di BPN. hmm, Saya juga ingin melihat ternyata eh, terkait dengan amanah yang tadi Bapak sampaikan gitu. hmm, Ada seorang mahasiswa di UII waktu itu kemudian bertanya dan sharing gitu ya. hmm, Karena adiknya dia adalah kebetulan kepala desa di Sumatera hmm, Selatan gitu. Dan dia juga melihat ini sebagai permasalahan di desanya. Jadi ternyata Pak, sekarang kan kepala desa itu berbeda dengan zaman dulu nih. hmm. Dulu itu kepala desa itu primus inter pares gitu, yang dipilih oleh masyarakat karena dihormati gitu ya, dituakan, dan kepala desa ini mengerti tentang apa yang terjadi di masyarakatnya. Nah, sekarang kepala desa itu ada desa-desa yang dipilih kepala desanya itu bahkan bukan dari orang situ, itu Pak Ya, ya, asalnya. Bukan betul. orang yang tinggal di situ. Jadi dia tidak mengerti. Gitu, dan kemudian mengenai terkait dengan amanah, dengan fiktu, dengan integritasnya gitu ya. Kemudian ini menjadi bercampur gitu. Kalau sebelumnya adalah ketua adat, integritasnya sangat kuat. Nah, kemudian belakangan bisa saja ada orang-orang yang kepilih sebagai kepala desa, namun belum tumbuh integritasnya gitu. Nah, ini kemudian menjadi masalah karena kita menggantungkan sistem pertanahannya dengan individu gitu, dengan sifat-sifat per orang. Bagaimana si kepala desa ini dipilih. Jadi tergantung kepala desanya yang dipilih. Nah, oleh karena itu Pak, yang paling aman itu sebenarnya adalah menggunakan sistem digital itu Pak. Satu desa gitu, satu dikomputerisasi dan digitalisasi. Jadi siapapun kepala desanya, bagaimanapun integritasnya itu bertumbuh, tetap sistem ini ajak gitu, tetap ada patokan yang ajak gitu. Karena memang yang saya katakan Pak, semakin menipis gitu, semakin ke Hmm, sini jangankan integritas gitu, pengertian tentang fungsi sosial pertanahan di Indonesia aja mungkin anak zaman sekarang Gen Z belum tentu paham semua nih gitu, yang calon-calon pemimpin masa depan gitu. Jadi sangat penting dan urgent sekali untuk membakukan atau mendigitalkan sistem pertanahan gitu. Nah, itu yang kemudian saya lihat. Nah, ada kemudian ada yang desanya mekar gitu, ada yang desanya bertumbuh.
dan kemudian desanya ada yang sekarang sudah menjadi kota gitu. Itu juga saya mendengar dan saya melihat dalam perkembangan saya kemudian melanjutkan dialog mengenai penelitian ini. Setelah saya selesai, saya melihat ternyata problem-problem itu juga menjadi hambatan atau menjadi cikal bakal surat keterangan desa ini yang sebenarnya bisa kita manfaatkan menjadi jembatan antara hukum adat dengan hukum formal, itu menjadi menemukan masalah gitu. Nah, ini yang kemudian harus diatasi. Nah, saya Oke. juga melihat ada juga dari mahasiswa waktu itu menyampaikan dia dari Sulawesi dan seluruh masyarakat desanya itu menguasai tanah dengan surat keterangan tanah gitu, dengan judul yang berbeda-beda gitu ya. Ada surat penguasaan fisik Pak, ada macam-macam. Nah, itu seluruh desanya di Sulawesi itu pakai surat keterangan tanah. Suatu hari terjadilah gempa dan kemudian tanahnya menjadi hilang. Hmm. Gitu. Kemudian tanahnya menjadi hilang dan ketika selesai hilang, pemerintah daerah mencoba membangun kembali dengan membuat jembatan, membuat infrastruktur. Nah, namun kemudian masyarakat ini ingin mengklaim hak mereka. Itu tanah saya gitu. Yang tadinya sebelum gempa itu saya yang menguasai. Itu ada sawah saya di situ, ada tempat tinggal saya di situ. Nah, kemudian ini pemerintah daerahnya pun jadinya nggak paham bagaimana kedudukan si surat keterangan desa ini. Nah, kemudian dia hanya terus akhirnya masyarakat ini mengajukan gugatan class action dan akhirnya dikalahkan karena dianggap oleh pemerintah daerahnya, oh ini tanahnya udah nggak ada Hmm. gitu. Dan di sini nggak ada yang punya sertifikat kan di desa, jadi nggak ada yang dianggap punya tanah gitu. Nah, ini yang kemudian dia keluh kesahkan dan dia pertanyakan, bagaimana ini pemerintah yang seperti ini gitu, yang pemerintah daerah yang menganggap masyarakat desa situ nggak ada yang punya tanah karena tidak punya sertifikat. Nah, ini kemudian yang saya temukan, mungkin saya akan membuat seperti penelitian lanjutan atau penulisan lanjutan Hmm. atau dialog-dialog lebih lanjut lagi supaya supaya ini kemudian didengar oleh pemerintah gitu, supaya ini bisa menjadi masukan gitu untuk perbaikan ke depannya. Bahwa hak masyarakat ini diperhatikan gitu. Bukannya ini menjadi hitam putih gitu mengenai sertifikat atau mengenai bukti kepemilikan tanah meskipun dikatakan yang paling kuat, tetapi ini bukan hitam putih. Itu saya melihat kepemilikan tanah di Indonesia itu seperti spektrum. Itu ada yang lebih kuat legalitasnya, tapi legitimasinya lemah. Ada yang Hmm. lebih kuat legitimasinya di masyarakat, tetapi legalitasnya lemah. Nah, itu pun hak itu tidak boleh dihilangkan karena mereka lah yang sudah menguasai tanah dan menjalankan fungsi sosial dengan tanahnya. Nah, ini Oke, juga Dokter masalah yang Marcella saya temukan, Pak. udah dapat insight-nya saya kira tadi beberapa ini ya. Jangan dihabisin semua nanti tahan dulu. Nanti untuk closingnya disiapkan, disampaikan kepada para penonton pemirsa kita. Ya nanti siapkan nih. Erni sudah, Marcella sudah siapkan. Nah sekarang kita juga mau dengar nih dari Dokter Sri Wahyu Handayani. Nah ini juga seru-seru juga nih ya berkaitan dengan tren. Ya semuanya tren, ada trennya. Erni tadi juga bercerita tentang tren, Dokter Marcella juga bicara tentang tren. Tetapi tren Dokter Sri Wahyu juga saya kira penonton akan terkejut mungkin kalau dengar cerita tentang tren alih fungsi tanah itu. Silakan Dokter Sri Wahyu. Baik, terima kasih Pak Parjo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pak Parjo yang saya hormati, selaku kopromotor saya waktu saya S3, dan juga Mbak Marcella, Mbak Erni, senang sekali berjumpa kembali. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Disnatalis untuk FHUI yang ke-100 dan juga selamat ulang tahun untuk UPA yang ke-64. Dan kali ini mohon izin saya mungkin bisa share screen ya Pak Parjo ya. Boleh, boleh, boleh. Ya, baik. Saya izin share screen. Baik, sudah bisa dilihat Pak Parjo. Ya, Ya, di sini saya akan menyampaikan mengenai permasalahan hukum alih fungsi tanah pertanian. Saya mahasiswa Doktor Hukum angkatan 2017 dan senang sekali tergabung dalam kajian hukum tata bumi di bawah bimbingan Pak Parjo pada
saat itu dan sampai sekarang. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Sri Wahyu Handayani, saya dosen di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Saya sedikit masuk ke tadi Pak, Hmm. saya kok tertarik dengan yang Mbak Marcella sampaikan nih, tadi tentang administrasi pertahanan desa. Ini nggak tahu ya, kok jadi berjodoh atau gimana? Padahal dulu saya nggak ikut secara online aja tuh ya kajiannya Hmm. Mbak Marcella. Tapi kita lihat di nomor 8 Mbak Marcella. Kebetulan setelah itu saya melanjutkan beberapa penelitian. Ini kebetulan di tahun ini Mbak saya dapat dana padana nih atau matching fund dari Kemendikbudristek. Judulnya Pelitades sebagai model tata kelola administrasi pertanahan desa untuk menyelesaikan ketidaktertiban data pertanahan desa. Coba Mbak. Waduh ini kok kayak apa nyambung ya dengan risetnya Mbak Marcelanya. Memang di sini saya mencoba multidisiplin Mbak. Jadi tidak hanya dari perspektif hukum, tapi kami juga mengandeng dari Fakultas FISIP karena terkait dengan sosiologis di masyarakat dan juga Fakultas Teknik karena kita bikin sistem informasi digital pertanahan desa gitu dan alhamdulillah ini eh, proposalnya disetujui oleh Kemendikbudristek dan mungkin nanti kalau emang ini prototype sudah jadi bisa jadikan pilot project dan kita mungkin bisa bersama-sama menindaklanjuti hari ini gitu karena saya dari segi realnya Mbak Marisol udah lebih dalam lagi nih karena udah berdasarkan riset kenapa ini harus muncul gitu. Kalau saya memang hanya berdasarkan pengabdian masyarakat di desa, ternyata yang menemukan banyak sekali buku letter C. Mereka SKT itu hanya berdasarkan buku letter C. Ternyata buku letter C itu sudah usang baik dari segi substansi maupun dari segi fisiknya. Dan bahkan dari pengakuan beberapa eh, camat itu menyampaikan ada loh desa yang nggak punya buku C. Nah itu selalu mereka bikin SKT-nya yang terdapat Mbak Marcel apa babonnya, sumbernya apa? Nggak ada gitu. Jadi emang parah sekali dan ini nggak bisa ditinggalkan karena sementara saat ini memang Kementerian Agraria memang fokus pada sertifikat tanah, tapi administrasi tanah di desa itu belum clear. Jadi data fisik sama data yuridisnya itu belum clear. Akibatnya sertifikat cepet nih karena target harus tercapai, tapi akibatnya ada tumpang tindih gitu ya. Oke, nanti kita bisa ngobrol tentang itu. Saya sedikit tentang riset saya terlebih dahulu. Kemudian, oke, saya lanjut saja. Pada saat itu saya di tahun 2018 ya, saya mengajukan mengenai proposal penelitian tentang pengendalian alih fungsi tanah pertanian yang berkeadilan sosial. Kenapa ini muncul? Karena dulu kita pernah mengalami kejayaan di tahun 84 from rice importer to self-sufficiency. Kita mengalami masa kejayaan berdaulat pangan pada saat itu. Dan kemudian pada saat itu juga Indonesia berhasil menjadi penghasil beras ketiga di dunia. Namun untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia mengimpor 1 juta ton. Dan saat Januari Februari 17 impor beras terbesar pernah tuh terbesar dengan nilai 11,94 juta US dollar. Dan berdasarkan prediksi data statistik Bappenas, penduduk Indonesia selama 25 tahun mendatang terus meningkat dari 238,5 juta menjadi 305,6 juta jiwa di tahun 2035. Sementara kita tahu bahwa beras ini merupakan bahan pokok bagi bangsa Indonesia. Dan hanya 5% dari produksi global beras diperdagangkan di pasar internasional, sehingga beras ini bersifat inelastis. Dan kita perlu belajar nih dari Uni Soviet yang terpecah belah karena embargo pangan tahun 91. Karena saat itu Uni Soviet tidak memanfaatkan sumber dayanya untuk membangun kemandirian dan kedaulatan pangan. Sehingga tentang kedaulatan dan kemandirian pangan ini menjadi salah satu isu internasional juga dalam SDGs ya, bahwa terkait kita harus memiliki kemandirian pangan. Kemudian juga diketahui salah satu penyebab konversi tanah pertanian sawah ke non pertanian di tahun 2016 pernah ada penelitian memperkirakan bahwa laju alih fungsi tanah sawah sebesar 96.512 hektar per tahun dan akan menciut sekitar 5,1 juta hektar pada tahun 2045 apabila kita tidak mempertahankan. Dengan demikian, maka alih fungsi perlu dikendalikan karena akan mengancam ketahanan pangan nasional. Sehingga ini menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan. Dan sebetulnya upaya pemerintah ini telah melakukan berbagai cara. Di tahun 2011 pernah menerbitkan
Nomor 1 tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Lalu ditindaklanjuti dengan Permentan nomor 81 tahun 2013 tentang pedoman teknis tata cara alih fungsi LP2B. Kemudian di tahun 2009 muncul undang-undang yang fenomenal, yaitu Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diikuti dengan peraturan operasional di bawahnya. Sehingga pada saat itu muncul adanya larangan alih fungsi dan menciptakan kawasan LP2B dan juga cadangan LP2B. Nah, kemudian di tahun 2017 terdapat hal yang menarik juga, karena di tahun 2009 telah diterbitkan undang-undang untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun di tahun 2017 kita lihat bahwa ada perubahan Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategi nasional. Ya, pada saat itu muncullah proyek strategis nasional, dan jika lokasi proyek strategis nasional tidak sesuai dengan RT/RW dan secara teknis tidak dapat dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, maka justru dilakukan penyesuaian RT/RW. Jadi PSN tetap jalan, RT/RW yang disesuaikan. Tentu ini menambah lagi nih, menambah untuk alih fungsi tanah pertanian. Selain berdasarkan penelitian saya juga, selain pembangunan infrastruktur, ada juga aspek lain yang menyebabkan alih fungsi, yaitu adanya aspek private, dijual atau diwariskan untuk perumahan yang berubah fungsi. Nah, ini berkaitan juga dengan penelitiannya Mbak Erni ya, karena memang kenyataannya banyak sekali sawah-sawah itu dialih fungsi untuk menjadi perumahan oleh developer dan bahkan dibeli oleh seseorang spekulan, kemudian dijual untuk menjadi perumahan. Dan pada saat itu akan muncul dong, karena dikuasai oleh spekulan, izin pengeringan atau penggunaan tanah. Dan tentu saja ini akan berkontra dengan UPA, terutama pasal 10 yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum yang menguasai tanah pertanian pada dasarnya harus melaksanakan secara aktif untuk melakukan kegiatan pertanian tersebut. Kemudian juga harus menjaga kesuburan tanah ya di pasal 14 dan 15 UPA. Oke. Karena pada saat itu pemerintah pusat cenderung lebih mendorong program percepatan Propenas atau PSN, dan juga pemerintah daerah cenderung lebih fokus pada peningkatan PAD. Nah, ini saat itu saya juga meneliti mengenai disharmoni kebijakan pengendalian alih fungsi tanah pertanian sawah. Oke, di satu sisi mempertahankan tanah pertanian sawah dengan perlindungan LP2B. Oke, kemudian mohon izin Pak Parjo sebentar ya, saya ada bisukan. Oke, saya lanjutkan Pak Parjo. Lanjut. Eh, ya, ada kebijakan untuk mempertahankan tanah pertanian sawah dengan pelindungan LP2B Undang-Undang 41 2009, dan karena pemerintah menyadari begitu masifnya alih fungsi yang terjadi, maka eh, diterbitkanlah Perpres nomor 59 tahun 2019 tentang pelindungan lahan sawah lindungi atau LSD ya. Dan ini menjadi fenomenal karena memang ketika sudah ditetapkan menjadi LSD maka itu tidak bisa dialih fungsi. Namun terdapat juga ada peraturan lainnya. Ya, sebentar. Oke, ada peraturan juga yang mendukung untuk alih fungsi, yaitu adanya eh, penambahan indikator kepentingan umum atau penambahan indikator kepentingan umum yang dapat menjadikan alasan untuk mengalih fungsi. Dan ini masuk sebagai kepentingan umum yang diakomodir dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang terdapat di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan PP Nomor 19 Tahun 2021 penambahan indikator kepentingan umum. Dan pada saat itu PSN atau proyek strategis nasional digalisasi, dibolehkan sebagai sebab alih fungsi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kemudian awalnya
PSN itu timbul karena tertinggalnya pembangunan infrastruktur, lalu dilakukan penyesuaian dengan RPJMN tahun 2015 sampai 2019, diatur dalam Perpres nomor 3 tahun 2016, Perpres nomor 58 tahun 2017, Perpres nomor 56 tahun 2018, dan selanjutnya ya Pak. Kemudian ada program peningkatan penyediaan pangan nasional atau food estate. Nah, faktanya alih fungsi lahan sawah ke non sawah ini sangat bervariasi antara 60.000 hektar sampai dengan 80 hektar per tahun atau 165 hektar sampai 220 hektar per hari hingga hari ini. Oleh karena itu, Perpres nomor 59 tahun 2019 tentang pengalihan alih fungsi lahan sawah atau LSD menjadi hal yang sangat penting. Dan bahkan untuk menindaklanjuti LSD ini ada keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 1589 garing SKHK 0201 12 2021 tentang penetapan lahan sawah yang dilindungi pada kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Yaitu mengenai PSN yang tidak terencana dan pada saat itu eh, menjadi agak tidak bisa efektif meskipun sudah ditetapkan menjadi PSN karena ada muncul PSN-PSN yang tidak terencana dan pengembangan permukiman yang secara masif. Dan hal ini memberikan kesadaran bagi pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengalihan Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengalihan Alih Fungsi Lahan Sawah. Karena memang ternyata untuk LSD ini kan top down dari atas ada timnya. Di kondisi nyatanya LSD itu tidak tepat untuk dijadikan sebagai kawasan LSD sehingga muncullah permasalahan yang sampai sekarang itu terjadi yaitu proses updating terhadap data lahan sawah yang dilindungi indikatif. Jadi muncul LSD indikatif, tadi itu udah ditetapkan, lalu sekarang jadinya LSD indikatif, dan karena nggak sesuai nih LSD-nya karena dengan pencitraan, lalu ada tim dari pusat karena bersifatnya top down, sehingga perlu di-updating atau diverifikasi. Sehingga dilakukan verifikasi atas temuan indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pada lahan sawah di 12 provinsi yang ditargetkan akan ditetapkan pada tahun 2024 ini. Permasalahan sekarang yang ada yang menimbulkan hal yang masih menjadi PR buat kita adalah sinkronisasi LSD dengan tata ruang. Karena memang tadi saya sampaikan LSD yang udah ditetapkan nih banyak yang nggak sesuai sehingga harus disesuaikan dengan tata ruang yang ada di daerah. Nah, berdasarkan riset yang saya lakukan juga terdapat beberapa hal yang membuat petani ini ingin mengalihfungsikan tanahnya atau bersedia mengalihfungsikan tanahnya. Padahal awalnya, seperti waktu saya melaksanakan riset di Kulon Progo, waktu itu banyak lahan sawah yang dikonversi karena untuk pembangunan bandara. Sebetulnya mereka itu masih ingin mempertahankan gitu. Tapi karena memang demi untuk pemerintah, maka mereka rela untuk melepas tanah sawahnya. Namun memang mereka mendapatkan penggantian yang cukup layak. eh, Mereka menjadi mendadak kaya raya, tapi itu tidak bertahan lama karena kebanyakan petani-petani yang diambil sawahnya itu usianya sudah cenderung sudah apa tua Pak. Berdasarkan riset yang kami lakukan, memang kebanyakan petani itu adalah petani yang usianya di atas 50 tahun. Ketika 50 tahun mereka kehilangan sawah, mereka tidak punya keterampilan apapun, mau nggak mau akhirnya hanya menikmati uang dari hasil penggantian alih fungsi tersebut dan itu nggak bertahan lama. Akhirnya mereka bingung juga mau ngapain dengan keterampilan yang seadanya. Nah, kemudian selain itu juga munculnya ada pasar tanah pertanian yang unfair. Karena peralihan jual beli tanah pertanian sawah sama ini hanya mensyaratkan persamaan domisili. Satu kecamatan belum dapat menjamin eksistensi tanah pertanian sawah tetap dikuasai oleh petani dan digarap secara aktif oleh pemiliknya. Karena memang belum diatur subjek hukum jual beli tanah pertanian. Kita tahu bahwa di dalam pasal 3D PP nomor 41 tahun 64 perubahan tambahan PP 224 tahun 61
tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian menyatakan bahwa dilarang untuk melakukan semua bentuk pemindahan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah-tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah di luar kecamatan di mana ia bertempat tinggal. Jadi pembatasannya hanya lokus tempat dia berdomisili. Dan juga ada peraturan pasal 4 Peraturan Menteri ATR BPN nomor 18 tahun 2016 tentang pengendalian penguasaan tanah pertanian menyatakan bahwa tanah pertanian milik perorangan dapat dialihkan dengan tentuan. Satu, pihak lain harus berdomisili dalam satu kecamatan letak tanah. Dua, tanahnya harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk pertanian. Tetapi yang menyatakan bahwa tanah tersebut harus dikuasai oleh yang memiliki kompetensi untuk pertanian itu tidak ada. Dan ini menyebabkan apa? Bapak dan Ibu, seperti yang penelitian yang kami lakukan di Karawang, yang tadinya merupakan eh, Karawang itu dikenal dengan beras Karawang ya, dikenal dengan gudangnya beras pada saat itu. Sekarang 80% pemiliknya sudah bukan lagi orang asli Karawang, tapi dimiliki oleh para spekulan yang bukan seorang petani, dan bahkan buruh yang mengerjakan tanah sawahnya itu hanyalah buruh-buruh tani dari luar Karawang. Dan ketika ini dimiliki oleh spekulan, maka tidak lama lagi sawah ini sudah pasti akan dikonversi gitu, karena dimiliki oleh orang yang nggak punya hubungan batin dengan tanah sawah tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah belum diaturnya pewarisan tanah pertanian, karena memang di hukum kita untuk tanah warisan itu masih berupa waris BW dan juga waris Islam ya, dan belum perhatikan bagaimana kondisi tanah pertanian. Karena ada di satu negara, kalau tidak salah di Jepang, bahwa pertanian itu diberikan ke warisannya kepada anak yang memang juga petani, sehingga tanah pertanian itu akan tetap dipertahankan. Kemudian satu lagi bahwa kita belum ada aturan untuk mempertahankan periurban atau self belt. Jadi garis batas antara desa dan kota, sehingga pembangunan kota itu sampai batas mana, lalu pembangunan desa itu tetap dipertahankan dengan kearifan lokal desanya. Karena memang desa dan kota ini kan memiliki ciri khas yang berbeda sendiri-sendiri. Pasti kota membutuhkan desa sebagai sumber pangannya, sumber produksi untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sementara kota adalah sumber untuk mencari nafkah. Nah, itu peri-urban itu yang masih belum dipertahankan. Oke, kemudian dari berbagai riset itu, eh, saya juga ingin menghasilkan waktu itu adalah konsep kebijakan pengendalian alih fungsi tanah pertanian sawah yang berkeadilan sosial, adil bagi pemerintah, masyarakat maupun petani. Dan akhirnya mari selamatkan lahan sawah kita, jika bukan kita siapa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Wahyu. Nah, Iya. ini kan ada muncul beberapa simpul ternyata ya di antara yang Anda semua sampaikan tadi dari Dr. Erni, Dr. Marcela, tadi juga ternyata disebut-sebut di dalam apa cerita Dr. Sri Wahyu ya, gitu. Tadi terjadi ada sawah bangun perumahan, gitu. Mhm. Tadi apa yang disampaikan Dr. Marcela juga diceritakan, ketemu, ya. Nah ini kan artinya bahwa mungkin penonton melihat, loh kok seperti itu Pak Parjo ya. Nah ya ini sebuah realita. Makanya ini saya berikan eh, hashtag ini etalase pemikiran nih dari para alumni program dokter ini, saya jadikan atau kita jadikan etalase pemikiran kita bersama. Ya jadi bagaimana kemudian kita melalui forum ini katakanlah berikutnya akan kita mengalir pada closing statement masing-masing tadi. Tapi coba mungkin saya elaborasi untuk persoalan perumahan. Ya tadi kita perdalam Dokter Erni, tapi nanti tolong tegaskan ya dengan kalimat yang singkat ya. Gitu. Ya tadi persoalan
ya bahwa ini tata bumi, ya ada kaidah-kaidah, ada tata norma hukum. Ya kita juga harus besar hati untuk melakukan dan menerima kritik ya terhadap apa yang belum pas menurut kita. Ya, ya karena kita tadi eh, sebelum kick off kita warming up kita sudah sempat diskusi ya, dan seperti waktu saya sampaikan pidato saya waktu inaugurasi Dr. Marcella itu sungguh-sungguh relevan dengan perkembangan akhir-akhir ini. Ya, jadi manusia seperti apa terombang-ambing ya karena saking saking tidak pahamnya tadi kedudukannya di dalam tata bumi ini bahwa kita ini sebagai wakil Tuhan loh di muka bumi, terus bisa apa kita ini? Ya tadi bahwa kita harus amanah, kita di balik itu mau tanggung jawab, bahwa kita memegang amanah. Emang bisa, nah, ini sambil bercandanya biar nggak tegang. Emang kita bisa gitu? Mohon kepada Tuhan, Tuhan, aku nggak usah jadi khalifah lah. Emang bisa kita against our destiny, against our, ya dah, bisa nggak? Kalau bisa sih enak, saya milih 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 itu kalau boleh ya, supaya saya nanti ya secara logika berpikir saya nggak harus terikat pada norma hukum di dalam pasal 1 ayat 2 tadi. Atau ini aja karena karunia dari kaum penjajah yang memberikan kita bukan karunia Tuhan. Bahwa kita punya bumi, ruang angkasa itu tadi ya. Bukan karunia Tuhan yang Maha Esa enak. Kalau dulu karunia penjajah Jepang tinggal datang ke pemerintah Jepang, mohon maaf saya nggak ini, ya selesai. Sekarang gimana? Nah itu tadi sekedar introduksi. Jadi coba eh, mulai dari Ernie sekali lagi kaitan di sektor perumahan ini. Tadi kan ilustrasinya turunan dari tata bumi itu kita tahu posisi kita. Ada yang besar, ada yang kecil. Silakan dokter ini sampaikan dari pengalaman riset ataupun mungkin ada perkembangan yang lainnya di luar disertasi dokter Erdi ya. Bagaimana dokter Erdi melihat tatanan antara si besar dan si kecil ini sudah ada terlihat gak di situ amanah ya? Silakan dokter Erdi. Baik, Pak Suparjo. Kalau semuanya sih sebenarnya kuncinya ada di pemerintah menurut saya Pak ya. Bagaimana mengatur aturan main antara si besar dan si kecil ini. Kalau kemarin sih waktu disertasi kan kebetulan yang saya pakai kan eh, teorinya Rawls ya Pak ya. Hmm. Itu idenya adalah tentang ketidak eh, ketidaksamaan. Jadi yang orang-orang yang terpinggirkan itu diberikan akses untuk disetarakan dengan yang punya kelebihan. Tapi yang kelebihan juga nggak salah karena mereka punya sumber daya yang lebih gitu. Cuman bagaimana memberikan kesetaraan pada dua yang punya sumber daya lebih ini dan yang tidak punya ini supaya masing-masing tercipta keadilan sosial bagi yang besar dan yang kecil ini. Nah, salah satunya kalau menurut saya dengan adanya pembatasan eh, kepemilikan atau penguasaan tanah dalam skala besar, artinya yang melampaui batas itu yang tidak diizinkan. Seperti itu sih, Pak. Iya, iya, iya. Nah ini jadi penonton ada yang pemirsa kita dapat tuh jelas tuh apa yang disampaikan dokter Erdi tadi. Ya, buat sebuah agama, bagaimana hukum kita ini ya sangat syarat dengan ajaran-ajaran ketuhanan. Jadi ketika membaca teori-teori hukum, dokter hukum itu kita cerdas harus ke situ. Sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Makanya penguasaan apalagi tanah yang berlebihan. Karena
urusan tadi menyangkut harkat hidup, nasib banyak orang, ya. Nah itu. Jadi closingnya itu ya dari Dokter Erni ya. Jadi tepat sekali saya kira. Nah next seperti apa nih tadi? Ini terus amanah juga di Dokter Marcella nih. Makanya tadi saya stop elaborasikan secara singkat tepat seperti Erni tadi. Di mana amanahnya itu gitu ya. Ya mulai mungkin dari aturan karena bicara realita eh, legalitas dan legitimasi itu karena kita menjadi pembelajar hukum ya pasti dimulai dari tataran hukumnya. Bagaimana aturannya? Karena terakhir sampai saya cari ya dalam ada sebuah tesis yang membahas persoalan yang sama masalah, tetapi dari subjek yang lain seperti Mbak Ayu tadi. Tapi ini tesis yang akhirnya saya yakinkan kamu harus baca disertasinya Dr. Marcella. Nah, di situ justru referensi dari disertasi Dr. Marcella itu kemudian ternyata sampai hari ini masih sangat sumir. Ya, pengaturan tentang bagaimana protap, ya, format, pengadministrasian, penatausahaan buku tanah desa, itu karena itu udah sebagai basis penerbitan SKL atau SKT itu. Nah, ini kita orang hukum menilai amanah kemudian tanggung jawab itu ya tadi saya mengingatkan harus berbesar hati, rela hati bahwa masih ada persoalan seperti itu. Ya kita sebenarnya juga eh, bercermin ya paling kelihatan kan wajah kita nih sebagai orang hukum. Nanti yang di luar supaya lebih berasa lagi kalau kita sudah tahu positioning kita ya kan sebagai akademisi, sebagai eh, belajar hukum, mereka yang harus mengikuti atau mereferensi kepada kita tentunya juga sadar. Ini ini sisi lain dari dialog kita ini. Ya silakan Dokter Marcella. Jadi bagaimana untuk penyadaran kondisi seperti itu bahwa sampai kemarin katakanlah ternyata masih banyak ya. Bagaimana kalau terjadi pemekaran, perluasan. Saya pun pernah mengalami sekali, tapi itu sangat itu. Karena ketika datang ke lurah yang baru, ternyata ketakutan, nggak berani nemuin kami, yang nemuin istrinya. Mau nanya itu, nggak berani nemuin. Kenapa? Karena Pak, itu buku tanahnya Pak, itu dibawa sama Pak Lurah yang lama. Suami saya lurah baru nggak tahu apa-apa Pak sampai sekarang. Nah, ini lucu tapi nggak lucu. Funny but full gitu ya. Nah, gimana Dokter Marcella? Ini udah. Ya, kalau saya sepakat sebenarnya sama Dr. Erni juga tadi kan kuncinya di pemerintah ya Pak. Karena seharusnya kan memang pemerintah itu kan sebagai pembuat kebijakan. Hmm, Dalam hal ini saya lihat pemerintah itu ya punya amanah untuk mengambil peran. Itu yes. bagaimana gitu ya. Bagaimana agar eh, karunia Tuhan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini kemudian bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang, bagi seluruh rakyat Indonesia malah impian kita gitu kan tujuannya. Nah, kemudian seperti yang tadi Bapak sampaikan mengenai kepala desa itu kan ya perkembangan masyarakat itu kan dinamika masyarakat itu sesuatu yang tidak bisa kita hentikan gitu. Itu Hmm, akan mau nggak mau akan terus terjadi pemekaran desa, kemudian pemilihan kepala desa yang semakin jauh gitu ya dari nilai-nilai desa. Nah, makanya penting gitu untuk menciptakan suatu kebijakan yang memastikan ini tuh terus berjalan, aturan hukum tentang kepemilikan tanah, penguasaan tanah gitu ya di masyarakat ini bisa tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, mungkin tadi Dr. Sri Wahyu Handayani sudah apa ada pelita des tadi kan sebagai model administrasi ya. Saya cukup cukup senang gitu jika sudah ada yang mulai membahas ini gitu karena
yang saya tahu eh, karena ada Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, aturan mengenai pendaftaran tanah itu surat keterangan desa ini malah hanya dijadikan pelengkap saja gitu. Jadi karena ini terus-menerus dianggap sebagai sumber masalah, dia jadinya cenderung dihilangkan gitu. Padahal catatan mengenai masyarakat itu tidak boleh dihilangkan dari tanah gitu. Nah, jadi ya administrasi desa gitu. Jadi urgent sekali untuk pemerintah ini memperhatikan administrasi tanah desa ini dan itu benar-benar harus dimulai dari desa, dari masyarakat, dari unit terkecil pemerintahan. Nah, itulah saya lihat amanahnya para pemimpin bangsa ini, para pemerintah pemerintah gitu ya Pak untuk membuat suatu kebijakan yang benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai kebatinan gitu pertanahan Indonesia ini dengan masyarakatnya gitu sehingga ini bisa dimanfaatkan karunia ini bukan hanya dinikmati oleh sebagian orang, bukan hanya dinikmati oleh investor gitu karena kan pemikiran dan kebijakan-kebijakan pemerintah belakangan ini kan cenderung melihat sisi ekonomi itu sisi ekonomi dan kemudian bisnis gitu dan pendaftaran tanah juga waktu itu merupakan apa ya seperti proyek strategis dari World Bank gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dikombinasikan itu harus di, disatukan disatu padukan dengan arti tanah gitu di Indonesia. Menurut saya itu adalah beban atau pemerintah harus mengambil peran di situ Pak untuk memberikan legalitas yang sejalan dengan legitimasi di masyarakat. Mungkin dari saya seperti itu closing statementnya. Ya, terima kasih. Tadi penonton ya makin tambah kita nih ya wawasan kita dengan apa yang disampaikan Dr. Marcella itu tadi ya. Nah, untuk supaya kita semua lebih lengkap lagi ya, ini yang terakhir dari Dr. Sri Wahyu Handayani. Nah, ini saya tangkap tadi inilah manusia di akhir zaman ya nggak tahu ya, tapi di akhir-akhir ini ya, di akhir-akhir ini ya, ya seperti yang diceritakan di semua kitab ya. Kata akhir zaman, makanya saya suka kepleset akhir-akhir ini jadi akhir zaman karena semuanya seperti yang diceritakan di semua kitab-kitab itu. Ya, ini tadi saya tangkap dan itu juga yang saya kira saya kritik di artikel saya itu ya karena kaitan dengan suatu aktivitas dinamika pembangunan dalam arti pembangunan fisik mau bangun perumahan, permukiman, mau bangun pusat bisnis, mau bangun sawah itu di 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 ilmunya itu ya dengan tata ruang itu cuma dua ya supaya kita nggak gila ya ikut yang mana gitu jelas gitu ya. Pertama, kalau mau ada pembangunan hubungan pembangunan fisik dengan eh, pola apa tata ruangnya yang definitif belum punya ya kan. Tapi kan nggak boleh nunggu nih ya mak masa mau bangun rumah Pak nggak bisa bangun Pak tunggu kata Pak kepala dinas tata kota tunggu dulu tata ruang apa perda tata ruangnya masih dibikin tahun depan terus saya apa masang tenda gitu Pak Kadim kan gitu nggak gitulah gitu ya ibaratnya ya jadi intinya belum ada tata ruang yang definitif kalaupun ada pembangunan fisik maka tata ruangnya kemudian mengikuti pembangunan yang sudah ada oke kemungkinan yang kedua kalau sudah ada rencana tata ruangnya, pembangunan fisiknya mengikuti rencana tata ruang yang sudah ada. Makanya saya kritik keras. Bagaimana tata ruang yang sudah definitif, bikinnya juga agak gampang, dananya juga ini, ya.
pembangunan fisiknya. Kan ini mana yang kalau 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 yang sudah ada ini kan berarti sudah ada rencana tata ruang. Ini ibunya, ya toh? Pembangunan fisik anaknya. Karena pembangunan fisik harus menyesuaikan dengan tata ruang. Ada sisi positif, sisi tepatnya di dalam Undang-Undang 2012 tentang pengadaan tanah. Intinya tidak akan ada proyek kalau tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Itu sudah betul. Ya, tapi kemudian dengan model PSN inilah yang mengobrak-abrik itu. Jadi anak bisa bunuh ibunya kalau ibunya nggak nurutin kemauannya. Lah ini kan akhir zaman. Anak durhaka sama ibunya. Lo ini mungkin saya terlalu melo ya. Melo sampai saya berpikir seperti itu. Ini fenomena dalam dunia hukum perundang-undangan. Tapi saya lihat mana anak, mana ibu. Ibu tidak mau menuruti keinginan anaknya. Anaknya kan belakangan kan. Pembangunan fisiknya kan. Karena rejim kita hari ini sudah ada rencana tata ruang. Tapi si anak ini, ibu kalau tidak mau menuruti keinginan saya, ibu harus menuruti keinginan saya. Ah, tunggu aja rusaknya kan gitu. Lah, kira-kira seperti itu. Jadi saking ininya saya gemesnya gitu ya. Pengen dengar komentar Dokter Sri Wahyu mungkin lebih keren lagi seperti Marcella dan Dokter Erni tadi. Silakan Dokter Sri Wahyu. Baik, terima kasih Pak Parjo. Nah, tadi yang disampaikan mengenai ibu dan anaknya tentang konsep kebijakan, sehingga dari riset itu saya ingin menghasilkan konsep kebijakan yang berkeadilan sosial itu seperti apa. Konsep ini yang berkeadilan sosial adalah konsep keadilan yang sesuai dengan Pancasila. Karena Pancasila ini merupakan social living kita, diambil dari dalam bangsa Indonesia sendiri. Karena saya waktu itu mengambil kerangka teorinya dengan oleh Cohen ya, Cohen menyebutnya dengan istilah social living, di mana jiwa bangsa ini secara nyata akan terlihat pada kepribadian manusianya. Jadi ke, keadilan ini akan terlihat nyata itu terasa bagaimana sih? Terasa dari apa? Terasa dari kepribadian manusia, terutama di sini pemerintah sebagai pembuat regulator. Karena keadilan yang saya ambil ada keadilan prosedural, keadilan substansi, dan keadilan implementasi. Masyarakat akan melaksanakan keadilan, akan merasakan keadilan yang diberikan oleh pemerintah apabila di sini aparatur pemerintah melakukan atau menjiwai kepribadian yang seperti Pancasila. Dan kepribadian itu akan termanifestasikan dari puncak kesadarannya akan mencapai pada dimensi ketuhanan sebagai kausa prima. Dan ini saya mengutip pendapat Pak Suparjo dalam konsep tata bumi yang berpendapat bahwa seseorang yang telah memiliki kepribadian Pancasila atau imanen maka dapat berpola pikir, bertindak, dan menyelesaikan permasalahan melampaui batas yang diharapkan atau transenden. Dan kuncinya ada pada manifestasi hubungan manusia dengan Sang Pencipta atau kausa prima. Dan apabila di sini pemerintah sebagai regulator diawali dengan pembuatan kebijakan yang dengan tulus hati, tanpa durhaka kepada ibunya yang tadi disampaikan oleh Pak Parjo, maka keadilan ini akan menjadi terasa bagi masyarakat sebagai penikmat kebijakan yang dihasilkan gitu. Kemudian setelah keadilan prosedural bagaimana buatnya dengan konsep kajian tata bumi tadi, kemudian implementasinya mau di eh, apa dimonitoring atau diawasi atau tidak ketika dia sudah mengemban konsep tata bumi dengan tertingginya manifestasi hubungannya dengan Tuhan, maka mau diawasi apa nggak diawasi ya dia akan berusaha secara amanah melaksanakan seperti apa harusnya peraturan itu dilaksanakan. Mungkin demikian Pak Parjo. Baik, terima kasih Dokter Siwayadeni. Nah itulah masing-masing ya saya tidak menyimpulkan lagi itu closing statement dari ketiga narasumber kita hari ini para penonton, para pemirsa sekalian. Saya akan menutup bahwa pada momen ini berdekatan dengan pelantikan seluruh anggota legislatif ya, di DPR, DPD, MPR,
mudah-mudahan apa yang insight dari Dr. Erdi, Dr. Marcella, Dr. Sri Wahyu tadi, cobalah dengar, ya, cobalah dengarkan, cobalah sambil ya bersama-sama kita merenung bahwa kita akan mengurusi karunia Tuhan dengan apa ya karunia kita. Kita sebagai akademisi itu juga karunia Tuhan. Ada semua yang hari ini dilantik, ya, semoga mendengar ini. Untuk apa jabatan posisi yang sudah ada peroleh itu? Mari kita berikan contoh, kita bersama-sama. Next, tidak lama lagi akan ada pelantikan presiden dan wakil presiden. Harapan kita semua tentu, para pemegang amanah, mereka mendapat karunia itu, memegang amanah sebagai pengelola karunia Tuhan. Berupa bumi, air, angkasa kepada seluruh bangsa Indonesia, sekaligus sebagai pengemban amanat penderitaan rakyat. Itu saja, ya. Terima kasih semuanya atas kontribusinya dalam memperingati 100 tahun FAUI dan 64 tahun UPA. Pemirsa, kita akhiri acara kali ini. Sampai berjumpa di acara selain ini nanti ada lagi. Tunggu tanggal mainnya. Terima kasih semuanya.